وانشق البحار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan tafsir surat Yasin, dan kita sudah menyelesaikan kisah yang sangat indah sekali, yaitu sebuah negeri yang budaya mereka kesyirikan. Setelah itu Allah utus kepada mereka dua utusan, dua rasul, kemudian dikuatkan dengan yang ketiga. Tetapi mereka tetap tidak beriman, sampai akhirnya mereka ingin membunuh rasul-rasul itu. Kemudian datang orang dari pelosok untuk membela rasul itu, sampai akhirnya orang itu pun dipukuli, dilempar dengan batu, kemudian sampai akhirnya orang itu meninggal. Ketika orang itu meninggal, akhirnya orang itu masuk surga. Dan ketika masuk surga, dia hanya mengatakan, yaitu ketika masuk surga dia ingat kepada cerita dulu ketika di dunia. Kemudian dia mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun, jikalau kaumku itu mengetahui apa yang sekarang saya rasakan. Bima ghafara li rabbi, mereka mengetahui tentang apa yang Allah berikan kepada saya dari pengampunan dosa saya. Wa ja'alani minal mukramin, dan Allah menjadikan saya termasuk orang yang mulia dengan dimasukkan ke dalam surga. Dan itulah dai, seorang pengikut para anbiya dan rasul itu dalam menghadapi masyarakat, sikap mereka seperti itu. Mereka tidak emosi dan mereka tidak memaksakan, karena tujuan kita itu hanya menyampaikan. Kita sedih ketika orang-orang itu tidak beriman, maka kita berjuang untuk mengajak mereka menuju keimanan sesuai dengan kemampuan kita. Dan kalaupun kita itu gagal versi kita, yaitu gagal versi kita itu kita belum melihat hasil dari imannya mereka, atau sampai kita terbunuh juga, maka kalaupun kita gagal, kita itu tidak sampai kita itu putus asa atau kita menyerah. Kenapa? Karena urusan mereka itu kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Tanggung jawab kita itu hanya menyampaikan. Urusan mereka itu menerima atau tidak itu bukan urusan kita. Tetapi seorang dai itu dia cinta sama masyarakat. Akhirnya mereka mengatakan, jika seandainya kaumku itu mengetahui apa yang saya ketahui, pasti niscaya mereka pun akan beribadah kepada Allah Ta'ala seperti saya beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan cerita indah ini sudah kita jelaskan panjang lebar pada pertemuan sebelumnya. Kita akan masuk ayat yang berikutnya. Pembahasan berikutnya dalam surat Yasin ini, pembahasan tentang dahsyatnya penciptaan alam semesta. Dan nanti akan dibagi menjadi dua potongan. Pembahasan yang pertama itu penciptaan dunia, bumi. Allah menciptakan bumi, dan bagaimana dahsyatnya penciptaan bumi nanti kita kaji. Kemudian nanti setelah itu Allah menceritakan tentang dahsyatnya penciptaan langit, termasuk tata surya, matahari, rembulan, bintang. Kemudian juga termasuk adanya malam dan siang. Kemudian nanti setelah itu Allah akan menceritakan tentang dahsyatnya Allah menjadikan lautan itu sebagai jalur lalu lintasnya manusia. Itu pun nanti akan diceritakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Yasin. Pembicaraan pertama dulu kita membicarakan tentang dahsyatnya penciptaan bumi yang sekarang menjadi tempat tinggal bagi kita. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Yasin ayat 32 sampai 36.
33 sampai 36. Allah Ta'ala berfirman, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan tanda bagi mereka, yaitu bagi orang-orang kafir itu, akan keagungan Allah itu sudah mereka lihat dengan mata mereka. Untuk mengetahui keagungan Allah itu gampang. Kenapa? Karena semua yang ada di alam semesta itu semuanya menunjukkan akan kehebatan Allah Ta'ala. Sehingga alam semesta itu dinamakan dengan alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alam itu alam semesta. Apa itu? Makhluk yang Allah ciptakan. Semua yang Allah ciptakan itu namanya alam. Saya alam, perbuatan saya alam. Segala sesuatu selain Allah itu dinamakan dengan alam semesta. Dan alam itu dinamakan dengan alam karena alamah. Alam itu kayak tanda. Kita kalau jalan itu ada penunjuk jalan, itu namanya alam. Jadi alam itu kayak tanda. Yaitu maksudnya apa? Alam semesta itu tanda sebagai wujudnya Sang Pencipta. Yaitu alam semesta itu semuanya sebagai pertanda akan adanya yang menciptakan mereka. Sehingga apa? Untuk menetapkan wujudnya Allah dan dahsyatnya Allah, semua yang ada di alam semesta ini semuanya sebagai bukti. Oleh itu ada seorang orang Badui, dia ditanya, bagaimana kamu tahu tentang Allah itu? Kalau Allah itu ada, maka dia mengatakan al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Kalau di jalan itu ada kotoran unta, itu sebagai petanda adanya unta yang berjalan di sini. Wasairu yadullu 'alal masir. Bekas telapak kaki menunjukkan kalau di sini itu ada orang yang pernah berjalan itu. Orang berjalan di sini itu. Setelah itu dia mengatakan langit dan bumi seisinya dengan ciptaan yang sangat indah ini, maka ini semuanya menunjukkan akan adanya zat yang menciptakannya. Tidak ada namanya konsep alam semesta itu ujuk-ujuk. Tiba-tiba muncul bumi, tiba-tiba muncul langit, tiba-tiba muncul orang. Nggak ada yang konsepnya itu tiba-tiba. Kenapa? Karena akal kita nggak masuk akal gitu. Oleh itu apa? Orang-orang pendewa akal, apalagi sampai mereka mengingkari wujud Tuhan karena nggak masuk akal, seperti orang-orang komunis, orang-orang ateis itu. Dikatakan mereka itu orang yang paling nggak berakal itu. Kenapa? Karena nggak ada namanya sebuah benda yang ada tiba-tiba itu. Konsepnya nggak mungkin masuk akal itu tiba-tiba itu. Maka semua yang ada di alam semesta ini sebagai wujud tanda akan adanya Sang Pencipta. Kalau hasil karya ciptaannya saja itu luar biasa, apalagi yang menciptakan itu. Kalau seandainya kita melihat misalkan komputer yang diciptakan atau HP sekarang yang diciptakan sama manusia luar biasa itu sebagai bukti bahwasanya orang yang menciptakan itu luar biasa kan itu. Karena manusia lebih hebat daripada karyanya mereka itu. Demikian juga kalau kita itu melihat alam semesta dahsyat, kita melihatnya itu, maka berarti menunjukkan Allah lebih dahsyat daripada hasil karya yang Allah Ta'ala ciptakan ini. Oleh karena itu apa? Semua yang ada di alam semesta ini semuanya sebagai bukti akan wujudnya Allah Ta'ala. Dan Allah itu zat yang sangat luar biasa, sehingga karya ciptaan Allah luar biasa semua itu. Karena suatu ketika itu Imam Abu Hanifah itu, dan beliau itu orang yang sangat cerdas. Imam Abu Hanifah itu sangat cerdas logikanya itu, sehingga madrasahnya beliau, sekolahnya beliau itu dinamakan dengan madrasah ahlu ra'yi. Sekolahnya orang-orang yang kuat sekali ra'yunya itu. Ra'yu itu akalnya, analoginya kuat sekali itu. Karena zaman itu madrasah ada dua. Sekolahan itu ada dua, sekolahan Islam itu. Ada namanya madrasah ahlul hadis, itu di Madinah, ya, imamnya adalah Imam Malik. Kemudian ada namanya madrasah ahli ra'yi, itu madrasah yang ada di Irak atau Kufah, dan imamnya adalah Imam Abu Hanifah. Cerdas sekali beliau itu. Sampai beliau itu kalau pengen ngomong tiang masjid itu adalah emas, beliau pun bisa, orang akan percaya itu, karena logikanya beliau kuat itu. Suatu ketika itu beliau diajak debat sama orang-orang ateis, orang-orang yang mengingkari wujud Tuhan. Tuhan itu nggak ada, yang ada itu cuma kegelapan dan cahaya. Intinya mereka mengingkari Tuhan lah. Ditetapkan waktunya, waktu debatnya itu ditetapkan waktu tempatnya. Ketika sudah
datang waktunya itu Imam Abu Hanifah pura-pura terlambat, dan memang disengaja sama beliau itu, sehingga mereka sudah pada menunggu, Imam Abu Hanifah belum datang. Akhirnya setelah mereka nunggu lama, tiba-tiba Imam Abu Hanifah datang. Setelah itu mereka tanya, "Wei Abu Hanifah, kan kita sudah berjanji itu, berjumpa kita diskusinya itu kan jam sekian itu." Maka beliau mengatakan dengan logika beliau itu, untuk membantah mereka itu, orang yang ingkari Tuhan itu gampang sekali itu. Beliau mengatakan, "Saya itu terlambat karena saya tadi itu melihat pohon yang sangat besar, dan pohon itu menebang diri sendiri, kemudian bikin diri sendiri menjadi kapal. Kemudian kapalnya itu berjalan sendiri, kemudian ngangkat-ngangkat barang sendiri itu, sampai akhirnya mau berlayar di lautan, kemudian nyebrang. Setelah itu kapal itu menurunkan barang-barangnya sendiri itu." Apa kata orang-orang ateis ini? Mengatakan, "Wahai Abu Hanifah, orang gila kamu itu. Mana ada pohon nebang diri sendiri menjadi kapal, kemudian membawa barang-barang sendiri, setelah itu nyebrang sendiri, nggak mungkin masuk akal gitu." Maka beliau mengatakan, jika seandainya cuma satu pohon itu merubah diri sendiri menjadi kapal tanpa ada yang membuat, itu nggak masuk akal. Apalagi langit dan bumi yang besarnya seperti ini tuh, nggak mungkin masuk akal lagi kalau seandainya bumi tiba-tiba muncul jedier. Bumi tiba-tiba muncul jedier tanpa ada yang menciptakan itu lebih nggak masuk akal lagi itu. Akhirnya apa? Diam semua mereka itu. Yaitu apa? Bahwa kalau kita pengen tahu Allah, cara yang paling tepat tahu diri kita sendiri itu, karena kita itu makhluk itu. Kalau kita itu makhluk, berarti apa? Itu yang menunjukkan tentang siapa yang menciptakan kita itu. Oleh itu Allah telah mengatakan dalam Al-Quran itu, diskusi Allah, yaitu diskusinya itu dengan akal. Karena memang orang-orang kafir itu kalau dibacakan Al-Quran, hadis, nggak percaya mereka itu. Mereka mainnya akal. Maka Allah telah mengatakan, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard." Allah memberikan 3 pilihan. Sampai akhirnya ada seorang sahabat mengatakan, "Saya ketika mendengar ayat ini, kada qalbi an yatir, jantung saya mau copot itu." Sampai dia mengatakan, ini awal iman itu masuk dalam hati saya itu. Kenapa? Allah berdiskusi dengan akal kita itu. Yaitu apa kata Allah Ta'ala itu, "Am khuliqu min ghairi syai'in." Apakah mereka, kalian itu diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Ini kemungkinan yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua, "Am humul khaliqun." Apakah mereka itu menciptakan diri mereka sendiri? Kemungkinan yang kedua. Kemudian yang ketiga, "Am khalaqus samawati wal ard." Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi semuanya itu? Diberikan sama Allah 3 pilihan. Kalian itu ada, yaitu sekarang kita ada di bumi ini. Adanya kalian itu, apakah, pertanyaan pertama itu, kalian ada tanpa ada yang menciptakan? Kok bisa rapi dan semua orang bentuknya hampir sama itu, konsepnya manusia sama semua itu, dan rapi sekali penciptaan kita itu. Apakah kalian itu ada tanpa ada yang menciptakan? Akal kita nggak menerima, nggak mungkin. Akal kita nggak menerima itu. Atau yang kedua, "Amhumul khaliqun." Atau kalian yang menciptakan diri kalian sendiri itu? Pertanyaan kedua, akal kita nggak menerima juga, karena kita nggak pernah menciptakan diri kita, hatana kita. Atau pertanyaan ketiga itu, apakah kalian menciptakan langit dan bumi? Kita pun juga nggak pernah seperti itu juga, sehingga nggak masuk akal juga itu. Kalau tiga-tiganya nggak masuk akal, maka yang ada cuma satu kemungkinan. Berarti apa? Kalian ada karena ada yang menciptakan. Berarti apa? Kita diciptakan sangat rapi seperti ini sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Tuhan kita itu luar biasa. Oleh itu, tanda akan kebesaran Allah itu tinggal kita lihat penciptaan Allah Ta'ala itu. Sangat mudah itu. Kenapa? Karena itu sebagai petanda, sebagai alamat, sebagai penunjuk akan zat yang telah menciptakan alam semesta ini. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman, "Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha." Kalau orang-orang kafir itu pengen tahu bagaimana kehebatan Allah menciptakan manusia, dan nanti mereka dimatikan, dan nanti mereka dibangkitkan lagi, dan ada namanya pembalasan di hari kiamat itu. Kalau mereka pengen tahu, gampang. Allah Ta'ala mengatakan, maka tanda penunjuk itu, lihatlah bumi yang mati. Ada bumi yang mati itu. Ahyainaha, kemudian bumi itu kami hidupkan dengan cara disirami air hujan, turun air hujan, kami hidupkan. Wa akhrajna minha habban, kemudian ketika bumi itu sudah hidup, kami tumbuhkan tumbuh-tumbuhan.
buah-buahan, biji-bijian, faminhu yakulun, dan mereka akhirnya makan dari itu, hasil dari bumi. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin, dan kami jadikan di dalam bumi ini kebun-kebun yang indah, dari kebun kurma, kebun anggur, wa fajjarna fiha minal uyun, dan bumi itu kami pecah sampai akhirnya keluar mata air, sampai akhirnya berkumpul air itu menjadi sungai, kemudian menjadi danau dan yang lainnya itu. Liyakulu min thamarihi, supaya mereka itu bisa makan dari buah-buahan yang Allah ciptakan itu. Wa ma amilatu aidihim, dan mereka itu bisa makan dari hasil kerja tangan mereka. Afala yashkurun, kenapa mereka nggak bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, maha suci Allah yang telah menciptakan secara rapi, yaitu secara sempurna, berpasang-pasangan itu, sempurna itu. Mimma tumbitul ardu, dari apa-apa yang Allah keluarkan di muka bumi ini, yaitu sempurna. Wa min anfusihim, demikian juga apa yang Allah ciptakan dari dalam diri mereka itu. Wa mimma la ya'lamun, dan apa-apa yang mereka tidak ketahui. Ini kalau kita sebutkan ayat ini, jadi ada 4 ayat Allah Ta'ala menceritakan tentang bagaimana dahsyatnya penciptaan bumi. Kemudian nanti baru kita pertemuan berikutnya akan membahas tentang penciptaan langit, penciptaan alam semesta. Jadi kalau kita mau bicara alam semesta itu, insya Allah nanti kita bicarakan pertemuan berikutnya, karena konsep alam semesta itu besarnya luar biasa itu. Dan kalau kita itu semakin mendalami tentang konsepnya alam semesta itu, semakin kita itu tahu tentang Tuhan kita. Memang cara mengetahui Tuhan kita yang paling mudah itu, yang bisa kita indra itu adalah melihat penciptaan Allah Ta'ala. Itu yang paling mudah. Dan Allah memang merintahkan kita untuk berjalan. Afalam yasiru fil ardi, kenapa manusia itu nggak berjalan di muka bumi? Silahkan jalan itu. Lihat itu alam semesta, lihat gunung, lihat lautan, lihat pohon-pohonan dan yang lainnya itu. Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Dengan apa? Supaya kita itu melihat alam semesta itu, supaya kita itu punya hati yang dengan itu kita bisa berakal itu. Kita punya telinga yang dengan itu kita bisa mendengar, kita punya mata yang dengan itu kita bisa melihat itu. Fa innaha la ta'mal absar. Yang buta itu bagi orang kafir itu bukan buta mata mereka, mereka punya mata itu. Kalau seandainya mereka itu melihat penciptaan Allah itu cukup untuk menunjukkan kepada Tuhan mereka itu, makanya buta itu bukan buta mata mereka, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tetapi yang buta itu hati mereka yang ada dalam dada-dada mereka itu. Berarti menunjukkan apa? Kita itu diperintahkan untuk merenungkan penciptaan Allah Ta'ala, karena penciptaan Allah terhadap alam semesta itu dahsyat. Dan orang-orang yang cerdas itu siapa? Orang yang terus memikirkan bagaimana penciptaan Allah itu. Ada langit, ada bumi, ada lautan, ada samudra itu. Setelah itu dia itu semakin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, sampai akhirnya nanti dia berdoa kepada Allah Ta'ala itu. Maka itu kalau kita perhatikan, berarti di antara cara supaya kita itu mengenal Tuhan kita itu dengan cara kita kenal penciptaan Allah Ta'ala, dahsyatnya penciptaan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena itu bisa terindra. Kita bisa melihat dengan mata kita, kita bisa mendengar, kita bisa raba dengan tangan kita itu, karena dengan itu kita bisa tergambar perkara-perkara yang gaib. Oleh itu kalau kita perhatikan itu sistem pendidikan Rasulullah SAW itu, kenapa kok para sahabat itu, murid-muridnya Rasulullah itu, pendidikan iman itu kuat sekali mengangkat dalam hati mereka itu. Itu yang luar biasa yang perlu kita gali itu. Kalau kita lihat itu pendidikan Rasulullah itu, syariatnya diakhirkan, syariatnya itu dilambatkan itu. Tapi yang paling lama itu pendidikan imannya itu. Kalau pendidikan iman itu sudah kokoh, syariat itu mudah. Mau perintah Allah, mau larangan Allah seberat apapun, orang itu akan bisa menjalankan. Kenapa? Hatinya sudah siap. Oleh itu apa? Pendidikan imannya Rasulullah itu luar biasa itu. Dan caranya itu apa pendidikan Rasulullah itu? Pendidikan Rasulullah itu bukan kayak orang ceramah, kayak pendidikan iman. Kita bahas masalah iman itu. Bukan kayak orang ceramah, kayak orang itu daurah, bukan. Pendidikan Rasulullah SAW itu, beliau itu langsung memasukkan pendidikan itu sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada. Kenapa? Karena indera itu kalau sudah tergambar, itu nanti akan mudah menerima perkara-perkara yang gaib itu, yang bisa terindra itu. Coba contohnya misalkan itu, Rasulullah SAW itu ingin membicarakan tentang dahsyatnya neraka. Dahsyatnya neraka itu,
Kapan Rasulullah membicarakan momen itu? Ketika Rasul itu safar, kemudian para sahabat itu ketika bermalam bikin kayu bakar, kemudian dibikin api unggun. Para sahabat yang duduk di situ kepanasan itu. Disitulah momen Rasulullah itu berbicara itu. Api neraka jahanam itu warnanya lebih hitam daripada asap yang keluar dari api kita itu. Rasulullah bicara tentang dahsyatnya neraka itu. Dengan cara apa? Dengan cara orang itu disuruh menggambarkan yang terindra itu. Dengan itu nanti terbawa sampai ke alam yang gaib itu mudah itu. Rasulullah ingin bicara tentang bagaimana hinanya dunia. Hinanya dunia di mata Allah Ta'ala dibandingkan dengan akhirat gak ada apa-apanya itu. Momennya kapan? Ketika Rasulullah berjalan, kemudian melihat di pinggir jalan itu ada bangke. Rasulullah mengatakan, mau nggak di antara kalian itu membeli ini kambing bangke ini dengan 1 dinar? Nggak ada yang mau. Gratis, nggak ada yang mau itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ini bangke ini lebih hina di hadapan Allah daripada hinanya dunia itu. Bagi Allah lebih hina daripada bangke ini di hadapan kalian itu. Sehingga membawa sesuatu itu dengan perkara yang gaib itu dengan sesuatu yang kelihatan nyata itu. Oleh itu apa? Kalau kita ingin menanamkan kuat iman dalam diri anak kita itu harus sering kita ajak untuk jalan-jalan, melihat dahsyatnya penciptaan Allah Ta'ala, baru kita bawa tentang hebatnya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena memang Allah memerintahkan seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya iman itu bisa kokoh itu. Maka cara mengokohkan iman itu dengan cara kita itu melihat bagaimana penciptaan Allah Ta'ala. Dan itu nanti akan kita bawa kepada beriman kepada Allah, beriman kepada kehebatan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di sini, wa ayatul lahumul ardul maitatu. Tanda bagi mereka akan kehebatan Allah itu adalah al-ardul maitah, bumi yang mati. Bumi itu mati dulunya itu. Setelah itu Allah hidupkan. Dengan apa Allah hidupkan itu? Dengan air. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari air itu segala macam kehidupan. Sehingga apa? Untuk menghidupkan bumi itu Allah sirami dengan air. Karena air itu sumber kehidupan. Air itu sumber kehidupan. Dan gambarannya itu, kalau kita pengen tahu gambaran nanti di hari kiamat itu, gambarannya pun hampir mirip seperti itu. Jadi ibaratnya kalau tanah, ibaratnya kayak tanah itu sudah kering, mati, jadi padang pasir. Setelah itu disirami air, maka akan hidup. Kalau sudah hidup, tanah itu akan bergerak. Ihtazzat warabat. Allah Ta'ala mengatakan tanah itu akan bergerak dan berkembang tanah itu. Setelah itu nanti mulai muncul biji-bijian itu. Setelah itu mulai tumbuh-tumbuhan itu. Akhirnya manusia itu bisa makan dari buah-buahan yang muncul, daun-daunan dari situ itu. Demikian juga Allah menggambarkan tentang nanti manusia itu dibangkitkan dari kubur mereka, ya seperti itu juga itu. Orang dibangkitkan dari kubur itu kayak biji kecambah yang tumbuh. Akhirnya apa? Manusia itu akan tumbuh seperti itu. Sehingga apa? Allah sering dalam Al-Quran itu ingin menggambarkan tentang perkara gaib. Ketika nanti kita dibangkitkan dari kubur kita itu dengan cara digambarkan kecambah yang kita tanam, tanah yang kita siram, kemudian ada biji, setelah itu tumbuh. Maksudnya apa? Manusia itu pun nanti seperti itu juga itu. Manusia itu seperti itu. Dan bumi itu jika tidak disirami, bumi itu akan mati. Bumi itu akan mati. Dan bumi itu gambarannya itu, kalau kita lihat gambarannya Rasulullah juga itu, Rasul itu menggambarkan bumi itu kayak hati. Berarti apa? Hati kita itu kayak gitu juga itu. Hati kita itu kayak gitu. Jadi hati kita itu gambarannya kayak tanah. Sedangkan air hujan itu kayak ilmu. Kayak ilmu agama itu. Maka itu apa? Kita ngaji itu sering dinamakan dengan siraman rohani. Yaitu apa? Kayak hati kita itu disiram itu. Hati kita itu disiram. Maka manusia itu hatinya macam-macam. Kayak model tanah lah itu. Ada yang tanahnya itu subur, turun air hujan bisa ditampung, kemudian dari air hujan itu bisa keluar tumbuh-tumbuhan itu. Ada orang yang seperti itu, tanahnya itu model hatinya kayak gitu. Ada orang yang model hatinya itu padas, batu-batuan. Ketika turun air hujan dia bisa menyerap, tapi bisa menyimpan airnya, nggak lari kemana-mana itu. Akhirnya apa? Air bisa dikumpulkan. Manusia bisa mengambil manfaat dari kumpulan air itu. Modelnya ketiga itu ada macam tanahnya itu tandus, tanah yang tandus, pasir, dimana kalau turun air hujannya hilang dan nggak keluar tumbuhan sama sekali itu, simpanannya nggak ada juga itu. Nah, kita pun hati kita itu ada tiga ini.
Sehingga nanti kita lihat diri kita itu yang mana itu. Ada orang yang mana hatinya itu kuat sekali menyimpan ilmu itu. Dan ketika sudah kuat menyimpan ilmu, jadi kuat menyimpan ilmu itu kayak istilahnya kayak hafalan. Kita itu menghafal, kita itu menyimpan. Dan hafalan itu bisa dengan pikiran, dengan namanya dhabtus shadur, menghafal dengan hati, atau menyimpan dengan tulisan. Orang ngaji nulis, kalau dia itu nggak bisa menghafal itu, sehingga apa, punya simpanan gitu. Itu simpanannya itu kayak menyerap itu. Setelah itu apa, tanah yang subur itu akan menumbuhkan tumbuhan itu apa, pemahaman. Kita duduk di pengajian, kita faham. Setelah kita faham, akhirnya apa, kita akan mengamalkan. Amalan itu kayak buah-buahan itu. Jadi amal kita itu kayak buah. Kalau kita sudah beramal, pasti akan memberikan manfaat itu. Amal soleh itu pasti akan memberikan manfaat untuk diri kita dan orang lain itu. Amal soleh itu berarti kayak buah. Amal soleh kita itu kayak buah yang bisa memberikan manfaat itu. Dan buah ini gak akan muncul kecuali dengan pemahaman. Kalau gitu apa? Terkadang pemahaman orang itu beda-beda itu. Kita misalkan satu pengajian di sini itu, saya menyampaikan sebuah ilmu itu, orang pulang pemahamannya bisa beda-beda itu. Itu namanya pemahaman. Kalau simpanan bisa disimpan di rekaman, bisa ditulis dan yang lainnya itu. Tapi kalau pemahaman beda-beda. Ini orang macam yang pertama. Ada orang yang kedua itu, yang penting ngaji wis. Terus ada waktu ngaji wis itu. Pulang ditanya, Mas tadi ngaji apa itu? Was nggak tahu, ustadznya ngomong apa, wes yang penting saya ngaji lah itu. Alhamdulillah masih mau menyimpan ilmu itu. Walaupun apa, ilmu nggak bisa diserap, tidak bisa ditumbuhkan itu, nggak apa-apa. Tetapi dia itu bisa mengumpulkan ilmu lah, kayak tanah tandus yang bisa, tanah ya batu-batuan yang bisa menyimpan ilmu itu. Kemudian yang ketiga itu orang yang sama sekali nggak tertarik dengan ilmu. Ngaji nggak mau, memahami nggak mau, mengamalkan nggak mau juga itu. Ini golongan yang ketiga. Maka itu perhatikan di sini, penting apa yang saya sampaikan ini. Hati kita itu modelnya kayak tanah. Tanah itu kalau sudah lama nggak disirami, tanah itu akan kering. Kalau sudah kering, tanah itu akan pecah. Kalau sudah pecah, tanah itu akan berdebu. Kalau sudah berdebu, tanah itu akan ganggu orang. Sehingga apa, orang yang berjalan matanya pedes dengan debu itu, nafasnya juga sumpek wis kita itu, rumah kita kotor dengan debu itu. Demikian juga kalau orang hatinya sudah rusak, semua perilaku dia itu sampah semua itu, ucapannya sampah, perilakunya sampah. Sehingga apa, orang itu nggak ada yang betah kumpul bersama dengan orang itu. Kenapa? Sampah semua itu. Ya fahami ya. Jadi sampahnya diri kita itu, sampahnya mulut, sampahnya mata, sampahnya telinga, sampahnya tangan, kaki, yang membuat orang lain itu gak nyaman itu, sampah itu. Itu disebabkan karena hati yang rusak. Nah, kenapa hati itu rusak? Karena hati itu gak pernah disirami. Coba kalau kita lihat tanah ini, tanah yang ini sudah tanah kering, kemudian debu, setelah itu turun air hujan. Pas masa-masanya hujan itu, turun air hujan, seger rasanya udara itu. Debunya sudah hilang dan nyali. Demikian juga apa? Ibarat kayak tanah kita itu. Tanah kita sudah gersang, kering, setelah itu disirami itu. Akhirnya apa? Mulai tumbuh kembali itu. Maka itu coba perhatikan itu. Orang yang lama nggak ngaji, orang itu lama sekali nggak ngaji itu, coba rasakan guys. Hati kita itu sudah mulai pecah. Setelah itu nanti hati kita itu akan berdebu itu. Akhirnya hati kita itu kasar dan keras itu. Setelah itu apa hasilnya itu? Akhirnya kita itu menjalankan sunnah itu malas sekali itu. Sholat malas, ini malas, ini malas. Kenapa seperti itu? Karena hati kita sudah rusak itu. Berbeda ketika apa? Hati itu diserami itu. Oleh itu apa? Kita itu ngaji. Ini sering saya sampaikan itu. Kita itu ngaji. Ilmu yang kita dapatkan dalam pengajian itu hadiah. Ini fahami ini ucapan saya itu. Sering saya sampaikan itu. Antum ngaji, duduk di majelis ilmu itu, antum pulang bawa ilmu itu hadiah. Intinya antum datang ke sini itu apa? Intinya menyirami hati wis. Ini fahami ini ucapan saya itu. Sehingga kalau seandainya antum ngaji kok nggak paham, nggak apa-apa gitu. Jangan nggak paham dan ngaji sudah 10 tahun, 20 tahun nggak jadi ustadz, nggak apa-apa juga itu. Karena jadi ustadz nggak wajib kan gitu. Yang penting apa? Antum itu bisa menjaga hidayah. Ini PR-nya yang paling berat. Semua orang wajib menjaga hidayah itu. Dan tidak akan bisa kita itu jaga hidayah kalau kita nggak punya komunitas. Di mana tempat kita bisa menjaga hidayah itu? Tempat kita di pengajian.
Tempat kita itu, pengajian itu tempat kita menjaga hidayah. Tanpa tempat ini, tempat pengajian itu, hidayah itu akan luntur itu. Banyak teman-teman kita itu yang sudah lama ngaji 10 tahun, 20 tahun, hilang semua mereka itu. Pada kemana mereka itu? Hilang, sudah nggak kenal lagi. Sunnah sudah nggak kelihatan itu dalam zahirnya itu. Kenapa seperti itu? Karena mereka meremehkan pengajian. Apalagi apa? Pengajian rutin itu. Apalagi apa? Yang isi ustadznya itu saja, bosan saya itu lihat ustadz itu kan itu. Akhirnya apa? Nunggu kajian-kajian tablik akbar itu. Tablik akbar setahun nggak ada, covid misalkan, zaman-zaman covid kayak gini itu. Akhirnya apa? Setahun hati kita nggak pernah disirami itu. Akhirnya apa yang terjadi? Futur. Kalau sudah futur, selesai wes kita itu. Akhirnya nanti kita akan kumpul dengan komunitas yang lain. Coba, syaitan itu nggak main-main. Syaitan itu nggak langsung antum dijerumuskan berbuat dosa itu, enggak. Syaitan itu pintar sekali itu. Intelijen yang nggak main-main syaitan itu. Nggak mungkin orang langsung dari ngaji langsung dijerumuskan dalam dosa itu, enggak. Pelan-pelan sampai akhirnya apa? Antum tinggalkan komunitas kajian, setelah itu kumpul sama komunitas umum, sepedaan lah, motor lah, komunitas apalah itu, naik gunung lah dan yang lainnya lah. Pecinta dunia semua mereka itu. Akhirnya apa? Disitulah mulai antum kumpul dengan orang-orang yang ya hobinya seperti itu gitu. Akhirnya apa? Mulai menganggap biasa itu. Nggak sholat biasa, ngerokok biasa, cukur jenggot biasa, dan yang lainnya itu. Lama-lama hilang semua sunnah itu. Kayak gitu apa? Hati kita itu kayak tanah modelnya itu. Hati kita itu kayak tanah itu. Kita itu datang di pengajian itu kayak disiram. Kalau itu coba kita rasakan. Kita pulang dari ngaji itu seger rasanya hati kita itu plong. Iman kita mulai naik itu, kayak dicas iman kita itu. Sehingga setelah itu kita pulang itu semangat lagi kita mengamalkan sunnah itu. Tapi kalau sudah lama kita itu nggak disiram itu berat. Hatta kita yang ustadz pun berat merasakan kayak gini itu. Ketika lama kita itu nggak belajar. Maka itu hati kita itu perlu kita siram terus. Anda bisa menyerap ilmu, menghafal, setelah itu bisa memahami, dikembangkan, setelah itu bisa diajarkan, itu luar biasa. Kalau nggak bisa seperti itu nggak apa-apa gitu. Minimal apa? Minimal hidayah itu masih bisa terjaga. Walaupun kita itu tidak bisa menjadi tanah yang subur, minimal kita itu menjadi tanah padas, tanah batu-batuan yang bisa menyimpan air, sehingga orang bisa mengambil manfaat darinya itu. Nggak apa-apa. Yang penting kita menjadi orang baik, walaupun kita itu nggak bisa menjadi orang muslih. Karena ada manusia itu ada dua, ada yang soleh. Soleh itu baik, dirinya baik, sehingga untuk dirinya baik tidak ganggu orang. Yang penting saya itu nggak ganggu orang lah itu. Menjadi orang baik. Yang terbaik itu orang muslih, orang yang bisa memperbaiki orang. Bukan untuk baik kepada orang, bukan, tapi bisa memperbaiki mereka itu. Yang mereka rusak kita bisa perbaiki itu. Tetapi nggak harus semua orang itu bisa seperti itu. Allah Ta'ala berfirman di sini, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Tanda akan besarnya Allah bagi orang-orang kafir itu cukup ketika mereka itu melihat tanah yang mati. Ahyainaha, setelah itu kami hidupkan. Wa akhrajna minha habban, setelah itu kami keluarkan biji-bijian, tumbuh-tumbuhan itu. Faminhu yakulun, dan dari itulah mereka bisa makan. Kenapa? Karena makanan kita itu nggak bisa dipisahkan dari tanah. Kita itu unsurnya tanah kita ini. Diri kita itu semuanya unsurnya tanah, sehingga nggak bisa dilepaskan itu. Minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan kalian akan kami kembalikan ke tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan nanti kalian akan dihidupkan dari tanah, dari kehidupan yang berikutnya itu, yaitu di alam semesta, di hari kiamat nanti itu. Sehingga apa? Sehingga kita itu nggak bisa dilepaskan dari unsur tanah. Oleh itu kalau kita perhatikan itu, kenapa kok Rasulullah SAW itu ketika memerintahkan orang yang marah, metodenya Rasulullah itu kan ketika ada orang yang marah itu kan diberikan beberapa metode untuk menghilangkan rasa marah itu. Pertama, orang yang marah itu kalau bisa ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau mempan, alhamdulillah. Kalau ta'awudz nggak bisa menghilangkan marah, maka kita berwudu, karena air itu memadamkan api. Kalau tidak bisa lagi mandi, kalau tidak bisa lagi diam, kalau tidak bisa lagi, kata Rasulullah, apa kata Rasul terakhir itu, hendaknya dia berbaring, duduk. Kalau sudah hilang, alhamdulillah. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Disebutkan oleh para ulama itu, kenapa kok unsur kita itu kalau marah itu, kok kita itu terakhir itu harus mendekat ke tanah itu? Karena kita itu unsurnya dari tanah. Syaitan tidak akan kuat menguasai kita ketika kita itu merendah. Ketika itu merendah, kita itu menempel dengan tanah itu.
Demikian juga Rasulullah SAW itu kalau kita lihat pengobatan beliau itu sering pakai media tanah. Rasulullah itu ketika medianya itu apa? Ambil tanah, kemudian bacakan Al-Quran sedikit, ditiup, campur dengan air ludah, digunakan untuk ruqyahnya. Itu medianya para sahabat dulu seperti ruqyah itu. Kenapa tanah itu? Karena kuat sekali tanah, apalagi tanah sekitar rumah kita itu. Itu yang sering digunakan media untuk pengobatan kita itu. Tanah yang kita tinggal di situ itu, yang sudah lama muamalah sama kita itu. Jadi kenapa seperti itu? Yaitu unsur tanah itu penting sekali itu. Karena memang kita itu, manusia itu diciptakan dari unsur tanah dan kita nggak bisa dilepaskan dari itu. Maka fahami ini, yang perlu saya sampaikan juga itu, masalah pendidikan juga itu. Anak kita pun jadikan mereka itu anak tanah. Anak kita bukan anak emas itu, karena emas itu pengunsur kita itu. Dan sering sekali itu kalau pendidikan itu jualannya mereka kan kita jadikan anak kita itu anak emas. Anak emas itu apa? Anak yang harganya mahal. Tetapi apa? Anak emas itu tidak bisa menyimpan air. Emas itu tidak bisa menumbuhkan tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia itu dan binatang itu. Yaitu apa? Anak emas itu apa? Anak yang mahal sekali untuk dirinya itu, tetapi tidak bermanfaat untuk orang lain itu. Anak kita nggak seperti itu. Kita ingin jadikan diri kita itu dan anak kita itu apa? Anak kita itu anak tanah, murah harganya itu tanah itu, nggak seperti emas. Kalau emas kan harganya sampai gram saja dihargai kan itu. Kalau kita tanah, tetapi apa? Tanah itu memberikan manfaat. Oleh itu ketika Rasul ditanya itu, manusia yang terbaik itu apa? Apa kata Rasulullah itu? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang. Sedangkan emas itu nggak bermanfaat itu, kecuali harganya mahal toh itu. Tetapi kalau tanah, kita sekarang berada di atas tanah itu. Tanah kita injak-injak, tanah kita pukuli, tanah kita dan yang lainnya, tetap tanah itu memberikan manfaat, keluarkan air. Tanah itu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Itulah tanah itu. Maka diri kita itu tanah. Demikian juga pendidikan anak kita pun kita jadikan anak kita itu anak tanah. Yaitu apa? Anak yang merendah diri. Anak tidak sombong karena harga mahalnya dia itu, kayak emas itu. Tetapi anak kita itu biarkanlah anak yang merendahkan diri, tetapi anak kita itu terus memberikan manfaat bagi manusia, bagi orang lain. Itulah anak kita itu. Oleh itu intinya kalau kita perhatikan itu, tanah ini sebagai unsur diri kita. Kita diciptakan dari tanah, walaupun memang kalau tanah asli itu cuma Nabi Adam. Nabi Adam itu yang diciptakan dari tanah, lihat langsung itu Nabi Adam. Dari bermacam-macam corak macam tanah itu, sehingga anak keturunan Nabi Adam itu kan ngikuti Nabi Adam. Ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih. Demikian juga karakter tanah itu mengikat diri kita itu. Ada yang modelnya itu kayak lempung itu lengket, orang itu ketemu sama orang itu teman semua itu, sebagainya itu gampang sekali ketemu sama orang itu. Ada yang sifatnya itu macam-macam karakter manusia itu gampang, ada yang tanah modelnya susah dan yang lainnya lah. Demikian juga karakter manusia itu. Karakter manusia seperti itu, tidak bisa keluar dari karakter tanah itu. Oleh itu manusia yang pertama yang Allah ciptakan dari tanah itu Nabi Adam. Kalau kita tidak. Tetapi kita tidak bisa dilepaskan dari unsur tanah, karena kita diciptakan dari air mani, dan air mani itu saripati tanah. Sehingga apa? Sehingga kita nggak bisa lepas dari tanah itu. Makan kita dari tanah, minum kita dari tanah itu. Kita nggak bisa hidup dari luar angkasa. Kita tidak bisa hidup dari luar angkasa. Maka kita bukan besi, manusia besi. Karena besi itu dari luar angkasa itu diturunkan sama Allah Ta'ala. Wa anzalnal hadida. Kami turunkan besi. Berarti besi itu bukan media tanah. Demikian juga apa? Emas, permata itu bukan dari tanah itu. Maka kita itu, semua kita itu tanah. Maka jadikan diri kita itu manusia tanah, anak tanah. Yang sifatnya apa? Sifatnya merendah. Tetapi apa? Walaupun kita merendah, kita punya wibawa dan kita bisa memberikan manfaat sama orang. Maka manusia pun harus seperti ini. Nah, itu intinya tanah itu ketika dulunya mati, setelah itu tanah itu kami hidupkan, akhirnya tanah itu nanti akan mengeluarkan tumbuhan, akan mengeluarkan buah-buahan. Dari situ faminhu yakulun, orang kafir saja makan itu. Padahal apa? Orang kafir itu mereka durhaka sama Allah Ta'ala, mereka nggak beriman sama Allah Ta'ala, mereka bahkan nggak percaya akan wujudnya Allah Ta'ala. Tapi tanah tetap memberikan manfaat sama mereka, sehingga apa? Mereka makan dari itu. Allah Ta'ala berfirman, wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyainaha.
cukup sebagai tanda bagi orang-orang kafir akan kebesaran Allah Ta'ala adalah bumi yang mati. Setelah itu bumi kami hidupkan. Wa akhrajna minha habban, dan kami keluarkan dari bumi itu biji-bijian. Faminhu yakulun, dan darinya mereka makan. Wa ja'alna fiha jannatin, dan kami jadikan bagi mereka jannat, surga. Surga itu dinamakan dengan jannat. Jannat itu diambil dari kalimat jim dan nun. Dalam bahasa Arab itu kalau susunannya itu jim dan nun, maka itu menunjukkan al-istitar wal khafa, sesuatu yang tertutup dan tersembunyi. Kebun dinamakan dengan jannah karena saking rindangnya pohon-pohon besar akhirnya tertutup. Dalam bahasa Arab juga ada namanya junnah. Junnah itu tameng, karena bisa menghalangi, menutupi diri dari serangan musuh. Ada juga dalam bahasa Arab itu jannah, falamma janna alaihi lailu. Jannah itu malam yang gelap gulita, karena kegelapan malam itu menutup bumi. Ada juga namanya janin. Kenapa janin itu namanya janin? Karena tertutup dalam perut seorang wanita. Ada juga namanya majnun. Orang gila itu namanya majnun karena pikirannya tertutup dalam otaknya, nggak bisa dikeluarkan. Maka kalimat jannah itu kalau di kita itu artinya kebun, atau diartikan surga, karena surga itu kebun. Surga itu kebun, yaitu kebun-kebun yang pohon-pohonnya itu rindang. Maka Allah Ta'ala mengatakan wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin, kami jadikan di dalam tanah itu kebun-kebun yang indah. Min nakhilin, baik kebun itu dari pohon-pohon kurma, wa a'nabin atau anggur, wa farjarna fiha minal uyun, dan kami keluarkan darinya mata air. Mata air itu dari mana? Dari pohon-pohon itu yang mengumpulkan air itu. Liyakulu min thamarihi wa ma amilatu aydihim, supaya mereka makan dari buah-buahnya. Wa ma amilatu aydihim, dan dari apa yang mereka usahakan dengan tangan mereka. Afala yashkurun, kenapa mereka enggak bersyukur? Berarti kalau kita perhatikan itu penciptaan bumi itu luar biasa. Penciptaan bumi itu luar biasa itu. Tanah yang dulunya itu mati, setelah itu turun air hujan, kemudian hidup. Ketika hidup tanahnya itu bergerak, kemudian pecah. Setelah itu tumbuh-tumbuhan keluar, kemudian buah-buahan dengan bermacam-macam corak. Bahkan setiap tempat itu punya buah sendiri-sendiri itu. Di negeri Arab ada buah yang di kita nggak ada. Di kita banyak sekali buah yang di negeri Arab nggak ada itu, dan rasanya bisa bermacam-macam, warnanya bisa berbeda-beda itu. Dan itu luar biasanya Allah Ta'ala dalam menciptakan itu. Sehingga buah macam-macam, bahkan satu buah itu, buahnya Arab dan buahnya Indonesia itu beda. Padahal sama satu macam itu, tapi berbeda itu, rasanya beda juga itu. Kenapa? Karena memang luar biasanya Allah Ta'ala dalam menciptakan itu. Sehingga Allah bagi semua, rezekinya itu dibagi itu oleh Allah Ta'ala itu. Kita di Yaman, saya kata kalau di Yaman itu ada ya buah kayak kita lah, namanya sama itu, namanya sama, tapi bentuknya beda sekali itu, dan rasanya beda sekali itu. Apalagi di kita, kalau saya di Yaman itu di padang pasir itu, buah-buah kalau di padang pasir itu rasanya enak sekali itu. Saya baru merasakan itu, luar biasanya rasa buah itu ya di sana itu. Ini cerita sedikit itu. Oleh karena itu kenapa kok negeri Sabah itu dinamakan sama Allah dengan surga? Karena saya dulu kan belajarnya kan di Sabah itu, di negeri Sabah itu, di sekarang tempatnya namanya Ma'rib. Allah Ta'ala sampai mengatakan itu, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun. Di dalam kota Sabah itu, dalam tempat tinggalnya masyarakat Sabah itu, ada sebuah tanda kebesaran Allah Ta'ala itu. Apa tandanya itu? Jannatani ayyamini wa shimal. Ada dua kebun, di kanan jalan, kiri jalan itu. Kulu washrabu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Makan minum sepuasnya itu dari rezeki Allah Ta'ala itu, dan bersyukurlah kepada Allah Ta'ala itu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negeri yang sangat indah, dan Allah mengampuni masyarakatnya itu. Negeri Sabah. Negeri Sabah itu dulunya surga dunia itu. Dulunya itu surga dunia itu. Bahkan di negeri itu, saking indahnya negeri itu, orang kalau safar itu nggak pernah capek. Kenapa nggak capek safar kita itu? Karena lihat kanan kiri itu isinya pemandangan buah-buahan yang melimpah itu. Bahkan di sana itu, kata para ulama, kata Imam Katsir itu, dulu ketika di sana itu
Orang kalau bawa keranjang kosong berjalan beberapa meter itu keranjang penuh dengan buah-buahan tanpa memetik. Dan buah-buah di sana itu nggak ada yang membusuk. Sehingga apa, buah-buahan jatuh dari pohon pinggir jalan itu semuanya nggak ada yang membusuk itu. Bahkan di sana itu kata para ulama itu, di Sabah itu nggak ada lalat, nggak ada kuman, nggak ada bakteri, nggak ada singgat, nggak ada sesuatu yang membuat kita itu merasa berat lah dari serangga-serangga yang ada itu. Sehingga apa, bersih negerinya itu, luar biasa negeri itu. Setelah itu ketika mereka itu berbuat kesyirikan itu, fa'aradu, akhirnya mereka berpaling dari Allah Ta'ala, mereka menyembah pada matahari. Dan sekarang itu situsnya masih ada. Situsnya itu masih ada, cuma para ilmuwan berbeda pendapat. Apakah itu situs seperti yang dikenal sama orang-orang Ma'rif sekarang itu, namanya Ma'badus Syam, penyembahan matahari, karena ada tiang-tiangnya itu. Tapi sebagian orang-orang sana itu mengatakan, enggak, itu bukan Ma'badus Syam, tapi itu singgasananya Ratu Sabah. Karena singgasana Ratu zaman dulu itu, raja itu ada tiang-tiangnya, penyangga itu. Nah sekarang itu situsnya masih ada. Dan bendungannya itu masih ada, namanya Sid Ma'rif kalau sekarang itu namanya, itu masih ada, tapi sudah hancur sehingga tinggal sedikit kecil. Dulu itu masyarakat sana itu kan mengandalkan bendungan. Jadi antara dua gunung dibuat sebuah bendungan, air ditampung di situ, setelah itu bawahnya itu dibuat irigasi. Luar biasa itu, dan bendungannya kuat sekali itu. Tapi akhirnya mereka itu menyembah matahari, sebagaimana ceritanya burung hudhud kan. Dan burung hudhud itu tinggalnya di Yaman. Sebagian para ulama itu mengatakan burung ini nggak hidup kecuali di Yaman. Dan kita kalau di Ma'rif itu biasa lihat burung itu. Burungnya kecil, cenggernya itu warnanya kuning. Tapi kalau orang sana mengatakan biasanya burung itu buat sangkarnya itu tempat-tempat yang kotor. Itu biasanya di sana itu seperti itu. Dari Yaman burung itu terbang berjalan sampai ke Palestina karena ketemu sama Raja Sulaiman. Nah jadi tempat ini ketika dulunya surga, kemudian masyarakatnya itu berbuat kesyirikan, itu menyembah sama matahari, akhirnya Allah hancurkan. Dihancurkan dengan Allah kirim berang-berang, kemudian grogotik bendungan yang besar itu, sampai ketika sudah lemah bendungannya itu, diturunkan air dengan debit yang besar, sampai akhirnya bendungannya jebol, disapu mereka itu sama air hujan itu, atau jebol bendungannya itu, banjir bandang. Setelah itu nanti masyarakat mereka itu kocar-kacir, menyebar nanti masyarakat mereka itu. Akhirnya setelah itu negerinya jadi padang pasir. Oleh itu Allah Ta'ala mengatakan itu, wa baddalnahum bi jannatayhim jannati dzawati ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Dari yang dulunya itu buah-buahan yang sangat lezat itu diganti dengan athl, khamt. Itu ada cuma di sana itu. Kalau athl itu sebagian mereka mengatakan di Yaman itu pohon kayak cemara. Kita lihat sering kalau di Yaman, di Ma'rif banyak. Itu pohon itu biasanya untuk bangunan. Saya baru melihat di sana itu sebuah rumah terbuat dari semuanya itu, bangunannya itu dari tanah. Semua tanah, dari temboknya tanah, atapnya semua tanah itu. Sampai bertingkat-tingkat itu. Coba lihat itu bangunan-bangunan Arab kuno itu, sampai bertingkat-tingkat itu semuanya tanah. Dan nggak pakai besi. Pakainya apa? Pakainya pohon asal itu. Dan pohon itu kuat sekali, bisa ratusan tahun pohon itu, kayunya itu. Dan kenapa kok mereka itu pakainya tanah itu? Karena jarang hujan itu. Tapi kalau sekali hujan deras ya hancur bangunannya itu. Dan rupanya kenapa kok mereka itu pakai tanah itu? Atau orang kaya raya itu rumahnya pakai tanah itu, karena karakter tanah itu merubah suhu dari luar. Sehingga kalau luarnya itu musim dingin, di dalam tanah itu, di dalam ruangan bisa hangat. Kalau luarnya itu panas, dalam ruangan itu bisa dingin. Berbeda dengan bata. Sehingga kalau di Ma'rif itu jarang orang itu bangunannya bata, bangunannya tanah. Semuanya tanah bangunannya itu. Kemudian ada namanya khomet. Khomet itu ya kalau di kita nggak ada itu, pahit, nggak bisa dimakan itu. Wasidrin, kemudian pohon bidara. Bidara di sana banyak sekali pohonnya itu. Nah bidara itu kalau di sana itu, kalau kita biasa itu, kalau kita itu ke kebun itu, nanti bidara itu kan ada buahnya itu. Buah bidara itu. Kalau di sini kan buahnya kan gede-gede, kalau sini kecil-kecil. Itu namanya dum kalau di sana itu. Nanti buahnya itu pada jatuh, kalau sudah jatuh kering. Buah-buahnya itu kalau sudah kering itu diambil sama anak-anak itu. Itu biasanya dimakan. Dan manis sekali itu buahnya itu di sana itu. Buah bidaranya itu. Jadi dulunya itu surga. Gara-gara masyarakatnya berbuat kesyirikan, akhirnya dihancurkan sama Allah Ta'ala dan diganti dengan padang pasir. Dan sekarang itu di sana itu di Ma'rif itu tempat yang paling ekstrim di Yaman.
Di Yaman itu paling ekstrim di situ. Hatta orang Yaman pun banyak yang nggak kuat tinggal di Ma'rib itu. Karena suhunya luar biasa itu, ekstrimnya luar biasa itu. Demikian juga corak masyarakat itu kerasnya luar biasa di sana itu. Beda dengan yang lain. Nah, itu kita merasakan bagaimana karakter orang-orang Badui asli di sana. Demikian juga suhu yang ekstrimnya luar biasa kalau di sana itu. Nah, asiknya itu ini masa itu dari kan ini sisi-sisi yang kita ceritakan kayak sisi negatifnya itu. Tapi selama saya itu ya sekarang lah sampai sekarang itu saya tidak pernah melihat dengan mata saya sendiri itu sebuah kebun yang sangat indah kecuali di Ma'rib. Luar biasa lah itu, subhanallah, itu kebun yang luar biasa indahnya itu. Sampai buah-buahnya itu sampai kita itu lihat sampai ke bawah itu, pohon besar jeruk itu sampai ke bawah itu, sampai kita itu bisa tiduran sambil metik itu buah pisang itu, dan rasanya masya Allah luar biasa. Dan di sana itu ini kalau ceritanya saya ceritakan sedikit ya. Masa itu luar biasanya Allah Ta'ala lah menciptakan. Allah itu memang dahsyat sekali Allah penciptaan Allah Ta'ala itu. Dan rupanya kata para ulama itu, ilmuwan itu mengatakan, jadi surga dunia dulu itu Ma'rib itu sekarang ditutupi pasir, ditutupi padang pasir, tapi di dalamnya itu masih surga. Dan itu di negeri Arab itu banyak seperti itu. Sampai diteliti itu ada sebuah tempat, lupa itu daerah Yordan atau mana itu, sebuah tempat padang pasir itu, tiba-tiba ada gua. Mereka masuk, di bawahnya itu ada hutan, dan di hutan itu banyak sekali tanaman dan yang lainnya itu ada, tapi atasnya padang pasir itu tertutup. Maka itu kata Rasulullah mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali apa? Negeri Arab itu akan menjadi negeri yang hijau kembali, air-airnya pada keluar, setelah itu tumbuh-tumbuhan keluar lagi itu, dan itu tanda-tanda hari kiamat itu. Jadi kalau gambaran itu bagaimana indahnya Ma'rib ini perlu saya gambarkan tentang di dalamnya itu. Memang kalau kita itu naik bis, kita kalau berangkat sana itu naik bis, intinya sebenarnya orang belajar di Ma'rib itu dilarang, nggak dibolehkan. Semua negara melarang. Hatta orang Yaman, pemerintahan Yaman itu tidak membolehkan orang asing tinggal di Ma'rib. Karena tadi saya sebutkan kota yang paling ganas di dunia itu Ma'rib itu. Sejak zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah malah itu. Itu Rasul ketika ditanya tentang bagaimana nanti Islam itu, kata Rasulullah, kalau kamu lihat nanti Islam jaya itu, orang nanti akan berjalan dari Hadramaut, ibu kota Yaman, sampai ke dari Son'a, ibu kota Yaman, sampai ke Hadramaut tidak takut kecuali Allah. Dari Son'a menuju Hadramaut itu melewati Ma'rib, di tengah-tengah Ma'rib itu. Dan ketika Islam jaya, tempat itu aman. Berarti menunjukkan apa? Ma'rib itu sejak zaman dulu sebelum kenabian itu tempat paling ganas. Dan itu rupanya sampai sekarang itu. Kita naik bis ya dari ibu kota Yaman itu, kalau zamannya saya itu dari Son'a itu sampai ke pasar, namanya disitulah tempat namanya Mujamma, pasarnya Ma'rib. Turun di situ kita lihat sejauh mata memandang itu padang pasir. Sana kita masya Allah, ini terus kita hidupnya kayak apa kayak ini. Akhirnya kita naik mobil qabilah. Mobil qabilah itu semuanya orang qabilah itu pakai senjata. Sehingga kita lihat senjata itu biasa kita di sana itu. Kenapa? Budayanya orang Ma'rib itu pakai senjata. Keluar, kalau mereka keluar rumah itu budayanya apa? Mereka pakai jambia. Jambia itu kayak pisau tapi di depan. Kalau kita kan punya keris di belakang kan. Kalau sana pisaunya di depan, ada sarungnya, pisaunya. Kemudian nanti kalau pisau sebelahnya ada pistol. Pakaian mereka itu. Setelah itu mereka bawa peluru. Peluru di sini, AK-47 di sini itu. Itu mereka keluar pakaiannya, pakaian budaya mereka itu seperti itu. Sehingga apa? Senjata AK-47 itu semua orang punya di sana itu. Semua orang. Dan keluar mesti apa? Bawa peluru-pelurunya itu, wadah pelurunya itu. Itu semua seperti itu. Karena itu budaya mereka itu. Kita lihat masya Allah kok kayak gini negerinya itu. Ya Allah, lihat orang pakai senjata semua, kemudian padang pasir. Akhirnya apa? Kita dijemput sama mobil-mobil qabilah kan. Masuk padang pasir tanpa qabilah nggak bisa itu. Hatta pemerintah masuk, apalagi pakai baju tentara itu, pasti ditembai sama qabilah itu. Karena masuk ke kampung itu harus lewat qabilah. Kalau qabilah itu yang menjaga, memberikan suaka keamanan, aman. Qabilah yang lain nggak ada yang berani itu. Tapi kalau tanpa qabilah nggak bisa. Akhirnya apa? Kita nanti dijemput sama mobil qabilah. Setelah itu kita masuk ke qabilah itu. Masya Allah, sejauh mata memandang itu. Sampai akhirnya apa? Kita sampai di kampung kita, di qabilah kita, markas kita itu. Tibalah kita di pondok pesantren itu. Setelah itu kita lihat sekitar markas itu kebun-kebun yang luar biasa itu. Saya pun terheran-heran dari jalan raya itu isinya sejauh mata memandang pada pasir itu. Masuk ke qabilah itu isinya kebun-kebun yang
luar biasa lah, hijau sekali itu. Kalah lah kebun-kebun kita, nggak ada apa-apanya itu. Kebun-kebun kita itu nggak ada apa-apanya sama sekali itu. Mereka itu kabilah-kabilah itu, mereka itu kan punya sumur bor. Bornya itu pakai mobil kontainer besar itu, ngebor. Dan nanti kalau keluar dari sumurnya itu pipa-pipa besar itu. Itu kalau sudah dialirkan keluar air itu banyak sekali itu. Akhirnya nanti kebun-kebun mereka itu dibuat kayak kita sawah lah. Yaitu pinggir-pinggirnya itu dibuat ya sawah yaitu tanggul. Setelah itu air diairi sampai penuh airnya itu. Setelah itu baru mereka ditanami itu. Dan masya Allah itu buah-buah di sana itu rasanya lezat sekali itu. Di sana itu maka biasa kita kalau di sana itu apa, makan bawang bombay itu dimakan biasa itu, dibuat lalapan itu biasa, satu gelondong itu kita makan biasa itu. Demikian kalau makan wortel itu biasa mentah kayak itu. Demikian juga namanya orang ngejus di sana itu, jus buah sana itu nggak ada namanya kulitnya itu disingkirkan itu. Ngejus itu sama kulitnya itu. Saya coba di Indonesia nggak bisa itu. Jadi ngejus jeruk misalkan jeruk nipis itu, masya Allah sana jeruk nipis itu kalau dijus rasanya segernya luar biasa itu. Sana kalau ngejus jeruknya gelondongan dimasukkan dalam jus-jusnya itu, jus diminum kasih es, masya Allah rasanya itu, masya Allah enaknya itu. Saya coba di sini rasanya pahit sekali itu, nggak enak sama sekali itu. Kenapa? Karena memang beda gitu, rasanya itu jauh gitu. Ngejus pisang itu ya sama kulitnya itu. Ngejus mangga ya sama kulitnya, semuanya sama kulitnya dan enak rasanya itu. Bahkan kita itu kalau masuk kabilah itu biasanya hari Jumat gitu ya. Hari Jumat kan kita libur itu. Biasanya kita jalan-jalan nanti kabilah-kabilah itu. Kalau kita sudah jalan-jalan itu biasanya kita mampir kebun-kebun. Nanti kebun itu macam-macam, ada kebun kentang, ada kebun jeruk, ada kebun macam-macam lah mereka itu. Kalau kita masuk kebun jeruk misalkan ya, pohon-pohon jeruk itu masya Allah banyak dan macam-macam jeruknya itu dan rasanya enak-enak itu. Satu pohon itu buahnya itu sampai ke bawah itu. Kita kalau minta di sana itu, kita kalau ke sana itu, kalau pulang kita harus bawa itu. Nggak boleh kita itu pulang tanpa kosong itu sama kabilah itu. Kalau kita bawa, nggak boleh bawa plastik itu. Harus bawanya itu bagor. Tidak boleh bawa plastik. Jadi sampai bawanya itu untuk satu pekan kita makan nanti di asrama itu sama teman-teman kita itu. Kita kalau lihat misalkan ada orang panen kentang misalnya gitu, kita nggak boleh pulang kecuali apa harus bawa kentang. Dan kentangnya sana itu yang gede-gede diambil, yang kentang segini itu dibuang sama mereka itu. Lah kita biasanya santri-santri itu yang ngambil kentang-kentang yang sisa-sisa itu. Biasanya dapat sampai 10 bagor, kita bawa ke makrib, ke markas itu kita makan. Bawang kayak gitu juga itu. Maksudnya itu luar biasa, padang pasir ini, padang pasir itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa itu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala maka itu intinya itu kehebatan Allah, karunia Allah Ta'ala itu, Allah itu nanti akan menjadikan tanah yang dulunya mati ketika sudah kena air akan hidup. Ketika sudah hidup maka akan tumbuh itu, tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam itu. Mungkin kalau di sana itu ada namanya buah, ya semacam-macam lah buahnya itu, termasuk buah kurma. Dan kurmanya sana itu memang beda sama kurmanya kita itu, beda. Kenapa? Coraknya berbeda itu, buah-buahnya itu coraknya berbeda itu. Demikian juga misalkan semangka, semangkanya sana itu beda sama semangkanya sini itu. Semangka sini kan kecil-kecil itu, semangkanya saja besar-besar itu. Kita kalau biasa ke kebun itu ngambil semangka itu, satu tas rangsel itu untuk satu buah saja itu. Kenapa? Besar sekali itu sana itu semangkanya sana itu. Jadi beda. Terkadang ada beberapa buah yang namanya sama di kita itu, tapi bentuknya itu berbeda. Ada buah di sini yang sana nggak ada, di sana ada, di sini nggak ada. Itu ada seperti itu. Dan itu luar biasanya Allah Ta'ala itu. Warnanya bisa beda-beda, demikian juga semua beda-beda itu. Itu kenapa? Karena hebatnya Allah dalam menciptakan. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami keluarkan juga mata air. Setelah Allah sebutkan buah pohon ini, setelah itu mata air. Kenapa? Mata air itu keluarnya dari akar-akar pohon. Yang karakter akar-akar pohon itu menyimpan air. Hatta di padang pasir itu. Hatta di padang pasir pun mereka itu akar-akar itu akan menyimpan air banyak. Sehingga di padang pasir pun ada mata air. Di padang pasir itu ada mata air. Kalau zaman dulu itu dinamakan dengan sumur. Sehingga ada namanya sumur Badar. Badar itu kan sumur. Ibarat sebuah sumur itu. Tempat lalu lintas manusia safar. Jadi kalau manusia safar itu, kalau mereka haus nanti ada sumurnya itu. Ada namanya sumur Badar. Itu ibarat sumur-sumur itu nama-namanya itu. Dan di sana pun ada. Dan hebatnya lagi di sana itu kalau kita di Ma'rib itu, air kita itu yang minum dengan air yang di WC itu sama. Sehingga apa? Saya pertama kali kaget memang itu.
Kita makan kan pertama kali kita datang kan kita dijamu itu, dijamu sama orang sana kan, biasa. Setelah itu mereka itu minumnya itu kan kita biasanya kalau makan sana kan pakai nampan. Minumnya itu pakai wadah, kalau kita mau, kalau di sini kayak mangkok besi yang untuk ya cuci tangan lah itu. Ngambilnya di WC gitu, sebelahnya ada WC, ngambil di sana airnya itu. Ayo kita dikira untuk cuci tangan lah gitu. Marah mereka, cuci tangan di sini itu. Lah terus ini apa ini? Ini air minum gitu loh. Jadi mereka kalau di WC sambil minum biasa kan itu. Kenapa? Karena minuman mereka yang semua itu dari satu sumber itu. Sehingga apa? Mereka minumnya air itu gitu. Minumnya itu ya air itu. Jadi sama minumnya itu dengan air itu. Dan airnya sana itu jernih airnya. Kenapa? Karena memang dari dalam. Yaitu dari dalam sekali itu kan. Mereka bikin sumur pur itu dalam sekali itu, dan minumnya dari situ. Maka Allah Ta'ala mengatakan wa fajjarna fiha minal uyun, kami keluarkan darinya itu mata air. Liyakulu min thamarihi, supaya kalian itu bisa makan dari buah-buahan yang bermacam-macam. Dan disebut oleh para ulama itu, kata Imam Al-Qayyim dan yang lainnya itu, dan buah yang terbaik itu buah yang Allah ciptakan untuk diri kita. Sehingga kalau kita pengen tahu misalkan buah yang terbaik itu apa, buah yang Allah ciptakan di kita itu. Sehingga apa? Buah lokal itu buah yang terbaik untuk diri kita. Kenapa? Allah tahu. Sedangkan buah-buah yang Allah ciptakan dari luar, itu kata para ulama mengatakan itu kurang bagus. Kenapa? Karena itu buah untuk mereka. Sehingga apa? Untuk orang Arab itu corak makannya itu beda sama kita itu. Dan mereka biasa kayak gitu itu. Mereka nggak ada namanya makan sayur orang Arab itu. Mereka makannya apa? Mereka makan daging, makannya daging, makan daging, korma daging itu. Dan mereka biasa saja itu. Orang Indonesia nggak bisa tanpa sayur itu. Kita makannya sayur, biasa sayur itu. Hatta di Yaman pun kita kalau nggak makan sayur itu berat sekali badan kita rasanya itu. Orang Arab nggak bisa itu. Maka pernah suatu ketika itu, saking kita itu pengen makan sayur kan itu, akhirnya kita datang ke kebun kabilah itu. Ada tanaman-tanaman yang ditanam di pagarnya itu, kita minta izin, kita ambil itu. Nah, tanya itu untuk apa ini? Ya untuk kambing-kambing lah di. Setelah itu kita makan kan itu. Karena mereka enggak, apalagi makan sayur, dimasak sayur itu kayak kambing kalau mereka itu. Makan sayur itu. Orang bisa makan sayur, masya Allah kan itu, sayur kan dimakan kan itu. Ini kambing-kambing apa kan gitu loh. Karena mereka nggak biasa makan seperti itu. Kalau sana itu kan makannya itu orang Arab itu makan, dan mereka itu sifatnya mereka itu paling susah menerima budaya luar. Itu hampir karakternya orang Arab. Begitu apa? Orang Arab itu paling susah dijajah. Kenapa? Karena mereka paling susah merubah budaya mereka itu. Apalagi dalam masalah makanan dan pakaian, itu paling susah mereka itu. Orang Arab hatta di Indonesia, lama di Indonesia, ya makannya harus kayak mereka itu. Nggak bisa mengikuti makanan Indonesia, nggak bisa itu. Beda sama orang Indonesia itu. Orang Indonesia itu pengennya yang aneh-aneh kan gitu. Cari apa lagi itu? Cari apa lagi? Kenapa? Orang Indonesia itu paling bisa melebur itu. Sehingga apa? Indonesia paling mudah dijajah itu secara ekonomi dan yang lainnya, budaya itu. Kenapa? Karena karakter kita seperti itu gitu. Orang Arab paling nggak bisa itu. Orang Arab itu makan sarapan itu makannya roti. Nggak ada namanya nasi. Maka disuruh makan nasi, muntah-muntah mereka nggak bisa itu. Karena mereka nggak bisa makan nasi untuk sarapan, nggak bisa. Makan sarapan roti, siang nasi, makan malam roti lagi itu. Dan rotinya mereka beda sama roti kita itu. Hatta yang sudah di sini, syekh kita yang sudah di sini itu sudah lama di Indonesia itu, sarapan suruh makan nasi nggak bisa mereka itu. Indonesia itu nasi semua itu, sarapan nasi, siang nasi, malam nasi, apa ini orang Indonesia nasi terus gitu. Kaget mereka itu, orang Indonesia itu kaget sekali itu. Orang Indonesia itu. Kenapa? Karena budayanya beda. Budayanya beda sekali itu. Sehingga setiap tempat itu punya budaya sendiri, punya tanaman sendiri, punya buah sendiri-sendiri itu. Dan yang paling tepat bagi orang Arab itu ya buah itu kurma. Kenapa? Karena itu tanamannya mereka itu. Sedangkan bagi kita itu buah yang terbaik itu apa? Buah yang ada di kita. Kalau kita makan kurma, malah bagi kita itu rutin makan kurma itu malah bahaya. Sebagian ahli kesehatan seperti itu. Kenapa? Karena fisik kita nggak mampu itu. Sehingga panas nanti diri kita itu. Demikian juga misalkan kita makan daging kambing tuh setiap hari itu. Seperti sana itu, makan kambing biasa itu, satu kambing untuk 4 orang, 5 orang, biasa itu. Kita nggak bisa kayak gitu itu. Tapi bagi orang sana biasa itu. Sehingga bocorannya itu beda-beda itu. Demikian juga nanti budaya. Seperti di sana itu ada beberapa budaya dalam masalah makan ini, khusus masalah makan itu. Di sana itu kalau kambing itu sakit, itu nggak ada yang namanya dimakan itu. Kambing kalau sakit dibiarkan sampai mati mereka itu. Sehingga saya pernah lihat kambing itu dibiarkan kayak sakit-sakitan itu. Saya bilang sama orangnya itu,
kita minta itu, mau kita makan sama santri-santri itu, sama sekali nggak membolehkan itu, biarkan mati itu. Kenapa? Aib sekali bagi mereka makan binatang yang sakit. Itu bagi mereka itu. Dan budayanya sana juga itu, mereka itu nggak bisa makan kepala, kaki, jeroan dan kulit. Itu budaya mereka itu. Sehingga kalau nyembelih ayam itu, ayam disembelih kalau di pasar itu, setelah mati ayam itu, potong kepala, buang. Kakinya dipotong, buang. Ngulitannya itu bukan kayak kita celupkan air panas, kulitnya pelan-pelan supaya kulitnya itu nggak lepas itu. Enggak, mereka langsung bulunya ditarik sama kulitnya dibuang. Jeroannya mereka buang itu, karena mereka itu makannya daging murni itu. Sehingga apa? Sehat, mereka itu sehat itu. Orang Arab itu makan daging banyak nggak apa-apa itu, karena murni itu. Lah kalau kita kan sukanya jeruan gitu, sukanya kepala, kaki, jeruan itu, masya Allah kita itu. Kita sukanya kayak gitu, akhirnya banyak penyakitnya itu. Kambingnya sana misalkan, jadi mitos kalau kambing itu membuat penyakit itu kan mitos gitu, karena cara saja yang keliru itu. Kambingnya sana itu digembala, bukan diternak kayak kita itu, gembala. Sehingga kambing itu mereka cari makan itu jalan-jalan mereka itu, olahraga mereka itu. Sampai cerita ini, cerita saja. Saya itu pernah naik gunung. Saya pernah naik gunung tertinggi lah di sana di Arab itu. Wah, kita kalau naik gunung sampai ke tinggi itu kan kita bangga kan. Wah, sindo saya itu. Subhanallah, kita sampai di puncak paling tinggi, tiba-tiba banyak kambing yang lewat gitu. Masya Allah, kambing sampai puncak gunung untuk cari makan itu. Sehingga apa? Sehingga makan mereka kambing itu banyak pun gak ada masalah itu. Biasa kita makan kambing itu, satu kambing dalam satu nampan kita makan bareng-bareng itu biasa itu. Nah, makanya sunnahnya kalau makan kambing itu apa sunnahnya itu? Rasul itu kalau makan kambing itu sunnahnya digrogoti. Itu sunnahnya itu. Kalau kita kan nggak bisa kecil-kecil potongannya kan gitu loh. Kambingnya kan kecil-kecil, kalau sana kan kambingnya utuh kan gitu loh. Nah, akhirnya apa? Kita potong dagingnya, setelah itu kita makan digrogoti, dan itu sunnahnya kan seperti itu. Dan orang makan kambing di sana itu banyak makan kambing nggak apa-apa itu. Bahkan ini cerita itu. Banyak teman-teman kita itu yang berangkat Yaman itu gemuk, gula, kemudian darah tinggi, sampai ke sana hilang semua itu. Padahal apa? Di sana makan kambing banyak itu. Tapi ketika pulang ke Indonesia makan kambing lagi, darahnya naik lagi itu. Darahnya di Indonesia itu. Kenapa? Karena cara pengolahnya keliru kita itu. Apalagi kambing. Apalagi orang-orang Jawa. Mitos bahwa kambing itu wis momok wis kalau bagi kita itu. Saya di Salatiga itu orang paling anti makan kambing. Anti sekali itu. Makanya kita di Salatiga itu sebelum sunnah itu tersebar itu nggak ada namanya akikoh. Akikoh itu jarang dikenal itu di kampung saya itu. Adanya itu kalau orang punya anak itu selamatan. Kenapa? Selamatan itu nyembelihnya ayam. Kalau nyembelih kambing nggak ada yang makan itu kambingnya itu. Akhirnya apa? Orang jarang akikoh pakai kambing. Kenapa? Nggak ada yang doyan makan itu. Apalagi daging korban itu nggak ada yang doyan makan itu. Kenapa? Karena pengolahannya keliru mereka itu. Daging kambing itu nggak bisa dicuci itu. Dicuci rusak dagingnya itu. Oleh itu kalau kita itu nyembelih kambing kalau Idul Adha itu di Ma'rib kita waktu di pondok dulu itu kita nyembelih sampai 1.200 kan kambing. Kambing dikuliti bersih, orang yang nguliti harus bersih, setelah itu masuk freezer. Freezernya mungkin 4 kali dari masjid ini, besar sekali freezernya itu. Itu bisa disimpan sampai 2 tahun sampai 10 tahun nggak apa-apa itu. Makanya itu caranya mereka kalau zaman dulu itu. Kenapa kok kita itu kalau Idul Adha itu ada namanya hari Id tanggal 10 kan itu. Setelah itu apa? Nanti ada namanya ayamut tasyrik. Tasyrik itu apa itu? Kebiasaan mereka menjemur daging. Dinamakan dengan tasyrik syarroqa, yaitu apa? Dijemur daging itu di luar kena sinar matahari itu. Dan itu budaya ini masih ada di kita. Di Ma'rib itu masih ada. Orang-orang kampung, mereka nggak punya freezer itu. Terus bagaimana nyimpan di kambing mereka itu? Mereka candelkan itu yang sudah dikuliti bersih, candelkan di luar. Nanti taruh di bawahnya itu ember, netes itu. Kalau sudah netes sampai sudah nggak netes lagi itu, mereka bungkus, simpan mereka itu, dan nggak akan membusuk itu. Setelah itu apa? Kalau mau makan tinggal potong-potong, masukkan ke tempat masakan itu bisa dimakan itu. Dan nanti kalau yang netes-netesnya jadi lemak, itu biasanya digunakan untuk masaknya mereka itu. Itu kalau mereka seperti itu. Jadi pengolahan daging itu nggak bisa kena air. Daging itu diteliti oleh para ilmuwan itu daging yang paling bersih, daging itu, kambing itu, kolesterolnya paling bersih. Maka apa, kita jangan takut dengan berita-berita yang ada itu. Kalau seandainya orang makan daging bisa darah tinggi, kemudian yang lainnya, itu cara pengolahannya keliru. Cara pengolahan keliru itu. Kenapa? Orang Yaman, orang Arab itu biasa makan daging, gak ada apa-apa itu. Mereka makan daging jor-joran mereka loh daging, dan daging yang paling mereka cintai itu kambing itu. Tapi mereka nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena cara pengolahannya itu.
Ya, cara pengolahannya itu keliru. Yang keliru kita itu cara pengolahan, akhirnya apa? Itu yang membuat penyakit. Dan kita itu kan seperti itu, karena kita makannya itu jeruan, karena yang paling gurih kan, yang kita cari itu yang paling gurih kan. Akhirnya apa? Ya seperti itu, kita sering sakit itu. Kita kalau pengen, terkadang kalau kita nggak punya uang, ini cerita dulu waktu kita di Ma'rib itu, kita nggak punya uang, pengen makan daging itu, kita datang ke pasar ke tukang jagal itu. Apa yang kita kerjakan? Ngumpulkan kepala sama kaki ayam itu. Kumpulkan orang, ya saudara ini untuk apa itu? Ya untuk makan binatang atau apalah itu. Dikasih banyak satu plastik itu. Nah, nanti kita olah, setelah itu kita makan itu. Pernah kita suatu ketika, ini cerita saja ya. Kita kepala sama kaki kita potong-potong sampai nggak kelihatan. Setelah itu kita goreng, kita bumbui kan, nggak kelihatan kan. Kita ngundang syekh kita itu, syekh yang paling dekat sama orang Indonesia, senang sekali sama kita itu. Diundang makan, senang sekali syekhnya itu, makan ya asik kan. Saya itu tanya, ini apa ini? Ini kepala sama kaki. Saya muntah-muntah setelah itu, masya Allah, kepala sama kaki dimakan kalian itu, Allahu Akbar kan gitu. Kenapa? Karena mereka nggak bisa makan seperti itu, nggak bisa. Maka itu memang itu budaya beda. Maka itu maksudnya apa? Orang Arab makan dagingnya cor-coran, ya nggak ada apa mereka itu. Mereka kenapa? Apa mereka itu misalkan gula dan yang lainnya? Kalau itu Saudi, biasanya orang Saudi seperti itu. Kalau orang Yaman nggak. Orang Yaman nggak makan daging banyak tapi nggak ada masalah. Kenapa? Karena cara pengolahnya itu benar. Ini kalau kita perhatikan itu, semua yang Allah ciptakan itu dahsyat. Dan setiap tempat itu punya cara unik sendiri-sendiri itu. Buahnya ada sendiri, binatangnya ada sendiri, daun-daunnya ada sendiri. Setiap tempat beda-beda itu. Yang terbaik itu apa? Apa yang tumbuh di tempat kita. Sehingga apa? Kita orang desa ini, kita orang Indonesia yang makannya seperti itu. Kenapa? Karena itu memang masakan kita itu. Kalau kita itu mau cari makanan yang di negeri Arab, ya bukan makanan kita itu. Berbeda. Kita pengen makan gandum misalkan, yang lebih sehat daripada beras. Bagus gandum itu. Tapi di kita, mana kita mendapatkan gandum kan gitu. Kita adanya beras kan gitu. Sehingga apa? Jangan sampai apa? Kita haramkan beras itu. Gara-gara apa? Beras itu kurang sehat itu. Nah, apalagi ada konsep kesehatan yang kemarin booming kan itu. Setelah itu sekarang mulai redup kan gitu. Itu banyak sekali mengharapkan ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, sampai dia mengatakan orang yang paling zalim itu penjual nasi goreng itu. Sudah nasi digoreng pakai minyak dan yang lainnya itu. Kita katakan janganlah kita seperti itu. Kenapa? Karena Allah sudah menciptakan di tempat kita itu yang terbaik untuk diri kita itu. Sehingga apa? Yang paling bahaya itu apa? Kalau berlebihan, semua berlebihan itu nggak boleh kan itu. Tetapi apa? Membuat kaidah-kaidah, apalagi dinisbatkan kepada agama. Ini yang bahaya. Seperti dia mengatakan juga itu, sunnah itu makan malam itu sebelum maghrib itu. Dia mengatakan sunnah. Kenapa? Bagus untuk kesehatan. Oke, kalau secara kesehatan silahkan bicara itu. Tapi kalau sudah mengatakan itu sunnah, ini dalilnya mana ini? Makan malam itu namanya apa? Makan malam itu namanya asya. Di negeri Arab itu makan malam itu namanya asya. Asya itu kenapa? Karena makannya pas waktu isya. Namanya asya. Asya itu makan malam. Maka Rasulullah mengatakan idza ja'al asya idza ja'al isya wa quddimal asya. Kalau sudah datang makan malam, sudah disiapkan itu, kemudian datang waktu isya, maka segerakan makan malamnya itu supaya tidak mengganggu. Berarti apa? Makan malamnya orang Arab itu makan asya itu. Asya itu ya di waktu isya dan ke atasnya itu. Masya Allah, jangan membuat kaidah-kaidah kesehatan sampai akhirnya apa? Dinisbatkan kepada sunnah. Sunnah ini beda, sunnah itu dalil bicaranya itu. Kalau cuma mengatakan misalkan secara kesehatan itu makan ini itu dikurangi, oke, nggak apa-apa, silakan secara kesehatan. Makan sebelum maghrib itu bagus secara kesehatan, oke, silakan. Tapi jangan sampai mengatakan apa? Itu sunnah. Itu mengatakan sunnah itu kita perlu dalilnya mana itu? Sampai akhirnya dia bikin kaidah kan, apa cara sehat Rasulullah atau apa itu. Akhirnya kan banyak dikritik sama ustaz kita itu. Kenapa? Karena yang paling bahaya itu apa? Menisbatkan itu sunnahnya Rasul. Dalam masalah kesehatan, kesehatan konsepnya beda-beda itu. Kalau mau hidup sehat silahkan itu. Misalkan ini nggak bagus silahkan tinggalkan itu. Tapi jangan sampai mengatakan itu sunnah. Kalau itu sunnah itu bahaya. Dan itu apa? Nanti kalau kita itu ketemu dengan orang-orang yang biasa berkecimpung dalam kesehatan itu biasanya nanti seperti itu. Oh ini sunnahnya Rasulullah itu. Sunnah apanya gitu? Mana dalilnya ini sunnah kan gitu? Ini sunnahnya dari mana itu? Demikian juga apa? Sunnah untuk kita tinggalkan makanan A dan B itu. Ini mana lagi itu nih? Kita di sini para ulama juga membahas bagaimana tentang zakat, membayar zakat fitr itu dengan beras. Memang nggak ada dalilnya itu karena zaman Rasulullah nggak ada namanya beras di sana itu. Di sana adanya gandum kan itu. Tapi para ulama mengatakan boleh. Kenapa? Karena budayanya beda. Demikian juga berkorban dengan kerbau misalkan. Di negeri Arab nggak ada kerbau kan itu. Tapi bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh karena sama dengan sapi kan itu.
Maksudnya apa? Ulama itu mereka melihat kepada tempat masing-masing gitu. Sehingga kalau kita bicara itu misalkan konsep kesehatan itu bagaimana? Konsep kesehatan itu yang terbaik mengikuti budaya tempat kita. Selama itu urusan dunia itu yang terbaik. Sehingga makanan yang Allah ciptakan di lingkungan kita itu makanan terbaik untuk diri kita. Itu yang terbaik. Walaupun kalau secara hitung-hitungan mungkin makanan di negeri Arab itu lebih bagus, tapi bagi diri kita tidak cocok bagi diri kita itu. Yang tidak baik itu apa? Berlebihan. Selama itu berlebihan maka semua nggak ada yang baik itu. Ya, oleh itu maksudnya itu Allah ciptakan dahsyat. Di setiap tempat itu ada buah-buahan dengan corak yang berbeda-beda, biji-bijian yang berbeda, sayur-sayur yang berbeda. Setelah itu apa kata Allah Ta'ala itu? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah Ta'ala yang telah menciptakan semua bentuk yang bermacam-macam dan rapi ini. Mimma tumbitul ardu, dari apa-apa yang tumbuh di bumi. Wa min anfusikum, demikian juga yang ada dalam diri kalian rapi. Allah menciptakan mata kita, telinga kita, semua rapi tanpa ada kekurangan sedikit pun itu. Wa mimma la ya'lamun, dan apa-apa yang kalian nggak tahu. Allah menciptakan bakteri, nggak tahu kalian, nggak bisa dilihat itu, tapi ada. Sehingga buah-buahan bisa membusuk. Supaya apa? Supaya tidak ada yang kekal dan abadi. Dulu buah-buahan nggak ada yang membusuk. Buah-buahan itu di bumi nggak ada yang membusuk itu. Tetapi akhirnya apa? Ketika orang mengumpulkan buah-buahan, akhirnya apa? Allah ciptakan bakteri, akhirnya dimakan buah-buahan itu oleh bakteri. Setelah itu apa? Tidak ada yang kekal dan abadi. Kenapa? Dunia itu konsepnya nggak ada yang kekal. Sehingga apa? Sehingga dunia itu Allah ciptakan yang bermacam-macam, yang indera kita itu nggak bisa mencerna itu. Ada ini, banyak binatang yang kita itu nggak tahu. Bahkan banyak binatang yang ulama sampai bingung memberikan nama itu. Namanya apa itu? Baik daratan maupun di lautan, apalagi di lautan itu. Ya, di lautan lebih banyak lagi binatang-binatang yang ilmuwan sampai bingung itu namanya apa ini namanya apa lagi, ini namanya apa lagi itu. Saking banyaknya binatang-binatang yang Allah ciptakan itu. Maka Allah menciptakan apa yang tumbuh dari bumi, Allah menciptakan diri kalian, dan Allah menciptakan apa-apa yang kalian nggak tahu, dan itu semuanya supaya kita itu bersyukur kepada Allah Ta'ala dan kita mengetahui kehebatan Allah Ta'ala. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Nanti kita masuk pembahasan berikutnya, kita masuk ke penciptaan langit. Kalau pencipta langit nanti kita lebih fokus kepada penciptaan alam semesta lebih secara detail. Bagaimana langit itu susunannya kayak apa dan besarnya kayak apa, nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.